Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semuanya? Kali ini kita mau bicarain satu masalah yang paling penting ya dalam penjualan ya. Jadi banyak teman-teman tuh yang nanya, "Bang, gimana sih caranya bisa closing? Bang, gimana sih biar closing tuh gampang? Bang, kok gue jualan nggak closing-closing gitu ya." Nah, jadi dalam tahapan selling yang paling utama, yang paling awal lah gitu, yang bukan paling utama ya, yang paling awal adalah bagaimana caranya kita mendatangkan prospek ke bisnis kita. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara singkat ya, secara tepat gitu ya, bagaimana kita menggunakan strategi leads generation ya. Ini video pertama. Nah, makanya harus ikutin terus nih dari video pertama sampai nanti ada beberapa video yang kita akan detailin satu persatu gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan fokus di satu strategi leads generation. Oke, buat yang baru masuk di channel Bang Omar, salam kenal, saya Omar, saya adalah seorang property business coach ya. Alhamdulillah saya membuat channel ini niatnya adalah berbagi kepada teman-teman agar bisa memulai di bisnis properti, terutama menjadi agent properti ya yang profesional ya. Makanya kalau yang belum subscribe ya silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa diklik juga loncengnya supaya nanti ketika saya mulai membuat video yang terbaru teman-teman bisa dapetin update-nya dan bisa belajar step by step sehingga nanti secara keseluruhan teman-teman mampu menjadi agent properti yang profesional. Oke, Bang Omar, apa sih yang mau kita bahas pada video kali ini? Jadi, teman-teman, lead generation ini sebenarnya satu aktivitas yang penting banget karena ini adalah awal dari terjadinya closing gitu. Jadi kalau ini nggak dijalanin dengan baik, maka bisa dibilang ya tentunya akan menjadi sulit bagi kita untuk melakukan closing karena berbicara sales kita berbicara tentang statistik gitu ya. Kita berbicara tentang probabilitas. Ya semakin banyak peluang, artinya semakin banyak juga kesempatan kita untuk bisa mengkonversi prospek menjadi sales. Oke. Sebenarnya ada di sini saya coba sampaikan ya ke teman-teman ya. Jadi sebenarnya ada beberapa nih ya. Ada beberapa strategi. Jadi ada yang namanya di sini saya menyebutkan prospek itu sebagai traffic ya. Jadi nanti teman-teman jangan bingung kalau saya ngomong traffic itu apa sih? Traffic itu sebenarnya adalah prospek ya. Jadi ada tiga sumber besar dalam strategi lead generation. Itu ada namanya traffic you own, traffic yang kita miliki, kemudian ada traffic you don't control dulu ya. You don't control, yang nggak bisa kita kontrol, dia datang sendiri gitu ya, tidak diundang tapi dia datang gitu lah. Terus ada traffic you do control. Jadi trafficnya yang kita kontrol, kita minta sama platform untuk gue minta traffic segini gitu lah. Nanti dikasih trafficnya sama. Nah, di video kali ini kita akan fokus dulu di sini nih, di traffic you own. Ya. Jadi makanya saya bilang kalau nanti mau dapetin video lanjutan ya subscribe dulu gitu ya. Subscribe dulu biar nanti ketika saya update bisa mendapatkan informasinya dengan cepat. Oke, teman-teman. Traffic you own. Kenapa saya bahas yang ini dulu? Karena saya merasa ini yang paling penting gitu ya. Dan mungkin yang paling bisa teman-teman mulai terlebih dahulu gitu ya. Kalau yang you don't control ini kan harus ada effort dulu, yang you do control ya mesti punya duit gitu kan. Nah, kalau yang you own itu yang benar-benar kita punya gitu ya. Nah, traffic you own ini apa sih? Traffic yang kita punya. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa traffic you own itu adalah database yang satu, kemudian juga nanti yang berikutnya nanti. Kita fokus dulu di satu ini. Jadi database yang kita punya di mana? Yang kita punya di handphone ya, kita punya kontak list kan ya. Di handphone. Ini bunyi kan? Di handphone. Kemudian kita juga punya
di email, ya kan? Kita punya di email. Atau oh ya, satu hal lagi, kita bisa punya buku tamu ya. Kalau agent-agent yang ini mesti punya buku tamu nih. Buku tamu. Ya, ya ini. Ini adalah traffic yang kita punya, yang kita miliki gitu ya. Ya, kalau handphone kan berarti ini biasanya dari teman-teman kita. Ini dari teman ya. Teman, kemudian keluarga gitu ya, keluarga, kemudian partner, ada juga mungkin nanti ya macam-macam lah ya, teman komunitas gitu ya, ya ini teman lah. Nah ini adalah orang-orang yang pernah berhubungan dengan kita, pernah komunikasi dengan kita, ya seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah email. Nah email ini nanti strateginya adalah ya kita bisa menggunakan namanya tuh opt-in form gitu ya. Kita mengiklankan dengan opt-in form ya, atau ya ini memang kita punya listnya terkait dengan email yang kita punya. Kemudian ada buku tamu, ya ini orang-orang yang datang ke project kita gitu ya. Nah ini database yang kita punya teman-teman. Nah sekarang coba kita interaksi nih ya. Teman-teman buka handphonenya gitu ya. Buka handphonenya. Ada berapa list yang teman-teman punya? Ada banyak atau ada sedikit? Berarti itu jadi PR nanti. Bagaimana meningkatkan atau memperbanyak database yang ada di handphone teman-teman. Mungkin kalau yang udah punya customer service gitu ya, yang udah punya tim, ya mungkin ditaruh di handphone-nya timnya gitu. Kemudian email, ya nanti silakan dibuka emailnya teman-teman. Seberapa banyak sudah alamat email yang dipunya, karena di dunia sekarang ini kartu nama penting, tapi yang lebih penting lagi kita ingat nomor handphonenya sama alamat emailnya, karena itu salah satu cara yang bisa nanti kita menghubungi orang yang kita kenal dengan 2 poin tadi gitu ya. Nah ini juga ada buku tamu ini penting, makanya teman-teman kalau di project, kalau lagi survei lokasi gitu ya, kita minta kepada prospek kita untuk mereka mengisi buku tamu gitu loh, karena itu harta karun kita. Nah menariknya dari Traffic You Own ini, kita tidak hanya mengandalkan database. Saya kontrol dulu. 8 menit udah lama juga ya, cukup. Kita jangan lama-lama videonya. Yang berikutnya adalah kita punya yang namanya member ya, member agent lah gitu ya. Entah istilahnya apa, member agent atau member broker. Artinya sebenarnya kita punya teman-teman yang kemudian bergabung sama kita. Nah mereka jadi member kita ya. Teman-teman membangun satu tim gitu ya, ada satu project bareng-bareng, itu ajak teman-teman yang mau ikut jualan. Nah itu juga traffic yang kita punya. Kenapa? Karena si member agent itu kan juga punya database ya. Kita nanti bisa ayo dong lu ikut jualan. Nah nanti mereka yang bantu kita untuk spread the message, yang menyebarkan pesan-pesan atau iklan kita gitu ya, kayak gitu. Jadi jangan serakah, punya project ya bagi-bagi ke teman-teman yang lain, ke teman-teman agent gitu ya. Nah yang berikutnya dari mana lagi ya, tentunya itu kalau kerjasama dengan sama agent lah gitu ya, itu istilahnya mungkin ya kita bikin tim lah gitu. Nah sebenarnya ada lagi yang bisa kita pakai, itu co-broke. Nah, kalau co-broke ini terlepas nih, kita nggak ada perjanjian apa-apa, mungkin ada teman yang mau ikut bantuin jualan ya, monggo aja, kita co-broke, nanti bagi hasil sama mereka gitu. Kalau di sini kan kita nanti ada skemanya tersendiri gitu ya. Kemudian Traffic You Own, satu lagi yang terakhir adalah kita punya yang namanya apa ya di sini ya bahasanya ya, affiliate kali atau reseller ya. Ini mirip-mirip sama member agent sih ya, tapi ini lebih ke kita bikin sistemnya gitu ya, kita bikin in-house-nya gitu loh. Jadi
eh, teman-teman bisa ngebangun in-house sendiri gitu ya. Atau balik ya, harusnya yang in-house tuh yang di sini tadi ya. Jadi kita punya tim sendiri. Ya pokoknya nanti intinya gini. Jadi balik-balik nih. Jadi untuk affiliate ini nanti kita bangun beberapa orang yang kepengen ngebangun. Sebentar. Baterainya mau habis nih. Oke, sambil kita ngobrol ya. Eh, jadi dari sinilah nanti kita akan mendapatkan prospek gitu loh. Jadi nggak cuma satu sumber aja teman-teman. Nah ini kan kita berawal dari eh, beberapa ini ya, beberapa sumber yang bisa kita ini apa namanya, ajak untuk mereka juga ikut menyebarkan informasi yang kita punya. Nah lalu di sini apa sih yang bisa kita lakukan dengan traffic queue on ini? Ya, sebentar. Ini bisa nggak kita buat gini ya? Gini, kita bisa nggak buat gini? Summary. Oh bisa ternyata. Ini yang kita lakukan adalah apa? Kita lakukan adalah broadcast. Kita broadcast, atau yang lebih keren lagi sekarang ya, broadcastnya kita detailin lagi ya. Broadcastnya ini kita bisa menggunakan ya kan, kalau di WhatsApp, kalau di email kita broadcast, kalau di ya kita bagi dulu ya, broadcast sendiri. Kemudian kita juga bisa dengan story gitu kan, karena mereka kan di database kita ya, story di WhatsApp gitu ya. Kemudian kita bisa juga apa namanya, posting di grup-grup gitu ya, seperti itu. Nah ini nanti saya menginformasikan terlebih dahulu jenis trafficnya gitu. Padahal sebenarnya nanti ini bisa kita kembangkan lagi gimana ya caranya kita bisa mengoptimalkan traffic yang kita punya ini. Oke, saya kira begitu. Nah tapi sebelumnya gini, saya pengen tahu dulu nih dari teman-teman, selama ini pemahaman teman-teman terhadap traffic yang kita punya ini seperti apa? Silahkan komen di bawah ya, saya pengen tahu. Dan juga mungkin boleh disebutin berapa banyak yang udah dimiliki gitu ya, terus mau melakukan apa gitu ya. Nah sebelum saya tutup, ada bonus nih, ada bonus informasi gitu ya. Jadi teman-teman, traffic on ini adalah tambang emas. Jadi perlakukan dia sebagai tambang emas gitu ya. Jadi teman-teman jangan jadi kalau istilah saya ini gini, teman-teman kalau belum closing ya kan, ada yang datang nih tanya-tanya, ngobrol gitu ya, terus kemudian kan survei, tiba-tiba nggak closing gitu, teman-teman jangan ujuk-ujuk kita delete dia gitu loh, kita hilangkan dia gitu loh. Padahal sebenarnya bisa dibilang itu mereka adalah harta karun kita. Kita nggak tahu kapan nanti mereka akan bertransaksi dengan kita, kapan mereka akan menjadi pelanggan kita. Nah tugas kita adalah bagaimana kita nurturing the lead. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan seperti saya tadi bilang ya, kita komen-komenan di bawah, kita discuss di bawah. Sukses buat teman-teman dan tetap semangat, semoga jualannya semakin lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.